kenapa bisa pingin kuliah di jauh ke Malaysia? Saya itu datang hari admission atau hari pengisian data pendaftaran, ngisi formulir, dapat kartu pelajar dan sebagainya. Baru di hari selanjutnya itu ada tes kelas, tes bahasa. Nah, untuk perkuliahannya sendiri di Malaysia tuh banyak nggak sih tempat kuliahnya atau di IAIM doang? Oke, untuk Malaysia sendiri itu seperti yang saya katakan di awal, itu banyak banget universitas di Malaysia. Mungkin saya awalnya itu mengira di Malaysia itu mungkin yang besar cuma IAIM doang. Tapi setelah saya datang ke sana, sudah lama berkenal sama orang, membuka mata gitu ya. Oh, ternyata banyak juga yang universitas-universitas yang besar yang rankingnya tinggi di dunia gitu. Banyak sekali gitu. Jadi istilahnya ada beberapa juga yang lebih favorit dari IAIM ya? Banyak sekali. Telepon nih. Nah, kalau yang buat favorit nih yang terpandang di Malaysia, apa aja kampusnya? Oke, di sana ada banyak pilihannya yang sudah rankingnya tinggi, itu seperti University of Malaya atau Unimalaya, itu ada UM. Terus juga ada UPM atau University Putra Malaysia. Ada juga University Teknologi Malaysia atau UTM, ada juga UKM atau University Kebangsaan Malaysia dan lain sebagainya. Banyak banget yang favorit di sana. Berarti nggak usah khawatir lah, banyak pilihannya ya. Betul, banyak banget. Tapi kalau misalkan kita lanjut ke IAIM lagi nih, kan ini konteksnya sama anak-anak IAIM nih kan. Iya, kayak IAIM. Terus itu kan mahasiswanya dari berbagai macam mancanegara nih. Betul. Ada dari Indonesia, dari Eropa, dari mana-mana gitu. Oke, benar. Ada acara khusus nggak sih kalau untuk mempertemukan satu sama lain, ada interaksinya gitu? Oke, ini menarik banget pertanyaannya. Jadi di sana itu ada satu event yang mana itu dinanti-nantikan ya, seantero IAIM, yaitu namanya Global Umatik Festival atau GUF ya. Jadi GUF itu adalah suatu event tahunan yang mana di sana ada beberapa perlombaan, di antaranya ada yang olahraga seperti futsal, bola, juga ada penampilan sister night atau yang perempuan, dan juga ada yang cultural night untuk khusus yang untuk laki-laki gitu. Ada juga stand expo dari negara-negara, nanti misalkan dari Indonesia, Singapura, Thailand, terus dari Timur Tengah kayak Arab Saudi, Yaman, Mesir dan lain sebagainya. Ntar ada stand nanti kita bisa berkunjung sana, kita berinteraksi dengan orang-orangnya, nanya-nanya. Misalkan di sana ada banyak alat-alat ya di sana ya. Ada banyak mainan-mainan tradisional mereka. Ya betul. Nanti kita bisa mainin, dan yang ini apa gini dengan bahasa Inggris pastinya. Jadi memperkenalkan negara satu sama lain gitu. Betul. Ada Jepang ya? Jepang, China ada. Pingin dong ke sana. Jepang kayaknya ya ada deh kalau nggak salah. Itu setiap 1 tahun sekali itu? 1 tahun sekali, betul. Nah, terus tapi ada perlombaannya juga nggak atau gimana? Atau cuman memperkenalkan doang? Jadi ya itu, kita ada perlombaan ya, kayak FIFA World Cup ya. Jadi kayak Piala Dunia gitu. Kita dipertemukan dengan negara-negara lain itu seperti Bangladesh, seperti ya Yaman dan Sudan, Turki gitu. Jadi ada pertandingan bola, nanti kita dukung, kita ada yang main tuh. Kita alhamdulillah tahun 2019 kita juara gitu. Dan juga ada yang untuk penampilan juga itu dilombakan ya. Jadi emang chemistry atau effortnya itu kita benar-benar wah, Indonesia harus menang nih, kita harus membanggakan Indonesia, kita harus menang. Jadi kita tuh semangat banget ya ngatur konsep dan lain sebagainya, kita campurkan semua tarian-tarian. Alhamdulillah tahun 2018, tahun 2019 kita juara 1, beruntung gitu untuk Indonesia sendiri ya, gitu. Mengharumkan nama baik merah putih Indonesia. Ya, saya sendiri itu yang tampil ya. Alhamdulillah kemarin dapat kesempatan 2 kali tampil ya. Alhamdulillah dua-duanya menang. Itu kita emang 100% wah ini harus menang gitu. Soalnya tahun-tahun sebelumnya juga yang 2018 ke belakang itu kalah gitu. Jadi kita mau revenge lah, mau balas dendam, kita harus menang gitu. Akhirnya alhamdulillah menang kan 18 ya. Tahun 2018, tahun 2019 kita menang. Kita yang tampil itu emang jangan kan yang tampil ya, yang nonton aja itu pada kompak banget, pada nyanyi, pakai baju merah, pakai baju putih, kerudung merah. Terus yang laki-laki ya atau yang perempuan juga di sini tempelin stiker-stiker Indonesia, bawa kentongan gini, ditepuk, kita nyanyi Indonesia Raya, kita nyanyi 17 Agustus, kita nyanyi banyak banget
lagu-lagu nasional Indonesia kita nyanyikan itu emang kerasa banget nasionalis kitanya tuh. Soalnya kita kan di negara orang gitu, udah gitu kita bertatap dengan banyak banget negara mancanegara gitu, negara-negara lain. Jadi kita harus wah ini loh Indonesia gitu. Menunjukkan jati diri Indonesia. Betul, itu emang keren banget sih. Itu paling ditunggu-tunggu, benar. Itu pas pertunjukan tuh dilihat sama seluruh mahasiswa dari mancanegara ya. Betul. Tapi nggak wajib sih, emang nggak wajib harus datang semua nggak. Tapi walaupun tidak diwajibkan karena itu emang ditunggu-tunggu, jadi banyak banget yang nonton. Itu sehol atas bawah kan ada 2 tingkat itu penuh. Tribun Utara, Tribun Selatan. Iya betul. Kayak stadion ya. Tapi kalau dari mahasiswa Indonesianya sendiri nih yang ada di IAIUM, ada acara-acara sendiri nggak sih kayak gitu kalau misalnya di sana? Betul. Jadi di sana itu kan ada, yang sudah saya bilang di awal, itu ada PPI atau Perhimpunan Persatuan Pelajar Indonesia, IAIUM. Itu banyak banget acaranya, tapi yang paling besar yaitu Indonesian Day. Indonesian Day ini sama 1 tahun sekali, itu bertepatan sebelum GOV. Jadi ada jarak sekitar 2 bulan antara Indonesian Day dengan GOV. Jadi kita ada persiapan gitu ya di antara 2 acara. Nah, untuk Indonesian Day sendiri itu ada beberapa sub acara. Ada food corner. Food corner ini kita menjual makanan-makanan khas Indonesia dari berbagai suku ya, dari Sunda, dari Betawi, ntar ada kerak telur, ada siomay, ada batagor, nanti kita jual. Cuanki ada nggak? Cuanki nggak ada. Cuanki ini emang PR banget nih. PR banget nih PPI. Nanti kita adain cuanki ya. Farhan request. Farhan siap supply dari Bandung gitu. Nah, itu yang pertama food corner. Kita tawarkan ke orang-orang luar negeri, sehingga orang luar negeri juga mereka tuh walaupun mereka orang luar negeri ya, ketika datang ke event kita mereka pakai batik. Mereka pakai batik. Antusias banget berarti. Iya, antusias. Ya, mereka tuh ada beberapa yang pakai batik datang gitu, main, ada angklung-angklung gitu, mereka mainin gitu. Itu untuk food corner. Selanjutnya ada karnaval. Karnaval kita itu adalah berbentuk kita mahasiswa Indonesia, beberapa itu kita memakai kostum berbagai daerah, kayak kita pakai baju leak, kita pakai baju topeng ireng, kita pakai baju Betawi, Jawa, Sunda, Sumatera, semuanya kita ini. Terus kita keliling kampus. Betul, kita dari Aceh sampai kita ke Papua ada. Kita keliling kampus, kita nyanyi keliling kampus Indonesia. Emang harus ngetes mental sih, tapi karena bareng-bareng jadi nggak kerasa dan kita proud banget Indonesia. Rame banget orang-orang lain juga ketika lewat kita ditepuk tanganin, itu emang bangganya tuh nggak main-main gitu. Itu ketika itu karnaval. Setelah kita keliling kampus, kita langsung kumpul di tengah-tengah, di sentralnya lah istilahnya. Kita membuat lingkaran, kita nyanyi, terus ada penampilannya ini kayak angklung, terus ada silat, terus ada apa lagi ya? Terus ada flash move kita nyanyi bareng-bareng, itu nyanyi joget-joget. Setelah itu di karnaval. Selanjutnya di hari selanjutnya itu ada Family Day. Family Day ini apa? Ini Family Day ini khusus internal Indonesia. Itu entah pelajar, mahasiswa Indonesia di IAIUM dan juga pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja di IAIUM, yang biasanya ada OB-OB gitu. Kita undang, kita makan-makan bareng, kita cerita-cerita, kita berbagi pengalaman. Udah gitu kita juga lomba-lomba, ada tarik tambang, ada makan kerupuk ya. Seru-seruan lah. Itu 17 Agustusnya. 17 Agustusnya kita di Family Day. Dan yang terakhir, yang paling ditunggu-tunggu yaitu closing. Closing di Indonesian Day itu memorable banget ya. Enggak kalah sama GOV karena kita menampilkan penuh dari banyak rentetan acara, dari opening, food court, terus ada karnaval, kita ada family Day, dan di akhir kita ada yang namanya closing night, ada malam penutupan. Itu ada penampilan juga, terus ada fashion show. Itu rame banget sih kita. Terus kita yang nampil tuh diajak foto sama orang-orang luar negeri. Itu boleh masuk juga orang luar negeri? Boleh, itu terbuka untuk umum, terbuka untuk seluruh mahasiswa, dan itu gratis. Itu tarian semua daerah berarti ada di situ ya? Enggak semua, karena waktunya nggak bakal cukup. Cuman beberapa, paling kalau biasanya itu paling saman, terus ada kecak, terus ada tari piring, terus ada silat juga ditampilkan lagi, angklung juga ditampilkan lagi, terus ada band
nyanyiin lagu Indonesia dengan akustik dan lain sebagainya gitu. Pokoknya mengharumkan banget lah nama Indonesia di sana. Itu emang 2 event itu emang disimpan di semester 1 ya. Jadi teman-teman yang masuk baru di semester 2 kan ada 3 intake ya, ada intake semester 1, semester 2, semester 3. Ketika mereka masuk di semester 2 mereka harus nunggu tahun depannya. Tapi kalau yang masuk kayak saya ya dari 2018 di intake awal, jadi saya begitu masuk saya langsung diarahkan untuk tampil, kita diajak untuk tampil di Indonesian Day, kita langsung diajak tampil di GOV. Bayangkan kita baru masuk ya, alhamdulillah saya dikasih kesempatan, kita baru masuk di kampus yang environmentalnya itu internasional banget. Kita tampil di panggung yang paling gede sekampus, diliatin sama beribu pasang mata, dan kita harus totalitas dan menang. Itu rasanya ketika apalagi ketika 2019 ya, ketika saya jadi diamanahi untuk menjadi koordinator performance, katanya itu dia diamanahi oleh PPI, ketika juara pertamanya adalah deg-degan Indonesia. Itu langsung wah, sujud syukur. Udah gitu saya pelukin teman-teman saya, langsung maju, diliatin banyak orang di atas tuh di tribun tuh. Orang Indonesia tuh Indonesia tek. Seneng banget. Seneng banget. Saya di depan itu banyak di panggung ini nerima piala juara pertama. Itu rasanya wah, bangga banget, puas banget karena perjuangan selama 1 bulan latihan itu terbayar gitu. Iya. Apalagi disaksikan oleh berbagai macam negara di situ. Betul, itu sih pride-nya, kebanggaannya itu kerasa banget. Jadi biar orang-orang luar negeri itu tahu Indonesia tuh gak ecek-ecek. Ya. Dan itu Indonesia emang ditakutin sih maksudnya bukan ditakutin sih, disegani lah untuk penampilannya emang luar biasa terus dari tahun ke tahun. Walaupun 2018 sempat kalah 2018 menang, 2019 menang ya, 2020 karena corona jadi nggak ada, jadi semoga pandemi cepat kelar biar ada lagi lah kayak kita gitu ya. Itu paling ditunggu-tunggu, paling ditunggu-tunggu. Gue sangat excited banget untuk ngikutin GOV sama Indonesian Day. Tapi kan itu acara tuh ya. Kalau dari segi belajarnya gimana aja? Apa mereka sesama orang Indonesia, sesama orang luar negeri gitu ya, saling membantu atau mereka sendiri-sendiri belajarnya? Sistem belajarnya atau ada interaksi satu sama lain gitu? Indonesia apa seluruh? Pas di kelas lah. Pas di kelas ya itu depend ya, ada juga orang yang egois yang sendiri-sendiri, ada juga yang main circle-circlean gitu ya sendiri. Tapi untuk Indonesia sendiri kita karena PP itu adalah PPI kampus ya, ini adalah organisasi resmi dari kampus juga kan, kita dibantu oleh International Affairs. Kita bentuk lah, kita kadang-kadang mengadakan dari divisi pendidikan itu kita mengadakan tutor pelatihan pelajaran, kita belajar bareng gitu sesuai fakultasnya. Udah gitu kita dibuatkan grup per angkatan per fakultas, kita bisa berinteraksi, kita bisa nanya-nanya, kita bisa nanya ini atau enggak, kita janjian mau ngambil kelas apa. Itu emang seru banget sih. Kalau sama orang luar negerinya juga ada interaksi nggak atau saling cuek-cuek gitu aja? Sama orang luar negeri, Iya. Sama luar negeri pintar-pintar kita sih. Kita ada juga orang luar negeri yang avoid menghindari dari kita, ada juga yang mendekati gitu. Jadi kalau emang kita mau mendekati mereka, kita dekatin lah gitu. Yang paling humble pasti ya paling pribumi ya. Ya maksudnya nggak paling humble juga sih, karena mereka ya paling banyak, jadi emang karakternya juga terbeda-beda. Kita nggak bisa memukul rata semua kan. Jadi kita langsung ya adalah banyak juga yang friendly sama Indonesia, itu orang Malaysia banyak. Berarti banyak teman Indonesia, banyak teman luar negeri juga kita di sana. Banyak banget karena di sana kan internasional. Kita juga kan bukan orang lokal, kita kan mahasiswa internasional kita di sana. Kalau untuk persaingan belajarnya gimana di sana? Apakah ada yang malas-malasan atau gimana, atau rata-rata lah, dipukul rata? Kelihatannya gimana? Semangat semua, ambis gitu. Oke, itu pastinya kan river atau balik lagi ke diri masing-masing. Tapi karena kita mengingat tuition fee atau pembayaran kuliahan kita yang cukup besar. Ya besar lah, bukan cukup lagi, yang mahal. Jadi kita gak mau mensia-siakan lah. Semalas-malasnya orang juga kalau udah ngelihat tuition fee kita udah bayar, pasti effort lah untuk memberikan yang terbaik. Jadi
Millennium belajar di sana bagus banget, ditambah library yang sangat comfortable, yang sangat nyaman, yang teman-teman kalau di library berjam-jam nggak bakal bosan. Di sana apa AC, wifi-nya kenceng, bukunya banyak, teman-temannya enak, diskusi enak kayak gitu. Jadi buat belajar enak banget sih pasti. Nah, udah selesai dari perkampusan kita ini. Kita ke daerah-daerah sekitar Malaysia nih aja. Oke. Kalau misalnya kita habis selesai kuliah nih kan pasti ada libur nih. Bikin jalan-jalan daerah sekitar Malaysia. Jadi gimana suasana Malaysia sama Indonesia nih yang beda nih? Oke, untuk Indonesia dan Malaysia to be honest itu nggak jauh beda ya, nggak jauh beda. Cuacanya sama ya? Cuacanya sama, tropis, hujan sama kemarau doang. Tapi untuk masalah wisata alam ya, kayak laut, apa pantai atau gunung-gunung itu I much prefer Indonesia pastinya karena jauh lebih keren, tapi Lebih banyak lagi ya. lebih banyak juga, lebih luas dan lebih worth it ya. Tapi kalau di Malaysia itu mereka lebih mengandalkan urban atau perkotaannya gitu. Jadi mereka itu penataannya bagus, rapi gitu. Udah gitu orang internasional juga betah untuk keliling-keliling di Kuala Lumpur, dan juga banyak spot-spot atau wisata-wisata yang free of charge, yang gratis gitu. Kayak KL Gallery, teman-teman bisa di KL ya. Itu ada KL Gallery, teman-teman bisa masuk ke sana. Di sana ada banyak banget sejarah-sejarah, teman-teman bisa masuk dan itu gratis. Teman-teman bisa foto, ada spot foto apa namanya? lukisan khas Malaysia, teman-teman bisa masuk. Terus juga ada apa ya? Yang khas Malaysia tuh yang Tower 2 itu. Oh iya, itu juga gratis. KLC ya pasti gratis ya, itu kayak Monas saja gratis gitu. Jadi ada Twin Tower ya teman-teman, atau KLCC. Nah itu gratis. Dan juga ada beberapa museum. Kalau museum negara itu bayar, cuman bayarnya berapa. Tapi kalau kayak museum tekstil, kayak museum-museum yang sekitar KL Gallery itu gratis. Dan juga ada yang namanya Dataran Merdeka. Dataran Merdeka itu dulu namanya kalau nggak salah apa ya, Lapang Merdeka atau apa, tapi sekarang diganti dengan Dataran Merdeka. Itu bangunan yang sangat historical banget, dan itu kalau di foto jamin apa namanya Instagramable, gratis. Ya pasti kalau teman-teman KL pasti misalkan sama tour guide pasti diajakin ke daerah dari situ. Tapi kalau jalan-jalan pingin pakai motor sendiri bisa nggak di sana? Gimana caranya? Untuk kendaraan sendiri banyak ya teman-teman Indonesia atau internasional lain itu untuk yang beli motor, yang beli mobil. Tapi boleh ya? Boleh, kita bisa beli mobil sana. Tapi kita harus punya yang namanya international license. Kita bisa bikin di Jakarta sekitar harga 250 untuk per SIM-nya. SIM A 250, SIM motor, SIM C 250. Gitu. Kalau mau bikin di Malaysia bisa juga? Dibikin di Malaysia nggak bisa. Susah. Mending di Indonesia rekomendasinya ya. Lebih mudah. Nah terus dengar-dengar Ja, sekarang katanya ketua organisasi apa nih sekarang? Oh iya, enggak, saya bukan ketua organisasi. Alhamdulillah di tahun ini saya diamanahi di beberapa organisasi. Yang pertama saya diamanahi menjadi bendara umum di PPI IAUM, PPI kampus. Ya itulah seperti hal biasanya bendara, mengurusin uang, ngurusin divisi-divisi, keuangan divisi, sirkulasi. Setelah itu saya di HMI saya alhamdulillah diamanahi menjadi ketua bidang pembinaan aparatur organisasi. Terus selanjutnya saya diamanahi tahun ini, baru bulan Januari kemarin saya dilantik menjadi anggota Departemen Pendidikan PPI Malaysia. Kalau tadi kan PPI kampus yang mengurusnya seantero kampus doang ya. Ada juga PPI Malaysia. PPI Malaysia ini seluruh PPI kampus, PPI se-Malaysia lah. Dan menariknya PPI Malaysia ini adalah PPI terbesar di dunia gitu, di antara PPI negara lainnya. Gitu. Oke, tadi kan udah organisasi nih Ja. Oke. Terus sebelum ini kan tadi udah sempat ngobrol dulu lah bentar-bentar gitu ya, tipis-tipis. Terus dapat amanah buat jadi ketua acara nih. Oke. Acara apa tuh Ja? Nah, alhamdulillah saya diamanahi menjadi ketua Education Fair atau Edu Fair. Itu adalah salah satu program unggulan dari Departemen Pendidikan PPI Malaysia. Nah, apa sih Edu Fair itu? Kayak gimana bentuk acaranya? Edu Fair ini adalah mempromosikan kampus-kampus yang ada di Malaysia kepada
orang-orang Indonesia khususnya yang sekarang sedang berkuliah, yang sedang duduk di bangku SMA seperti atau sederajatnya. Nah, nanti itu bakal terdiri dari 3 sub acara, masing-masing ada yang offline, ada yang online. Jadi kita hybrid gitu. Nah, yang pertama itu adalah roadshow. Apa itu roadshow? Roadshow itu kita bakal mendatangkan sekolah-sekolah SMA atau sederajatnya melalui online. Nanti kita bakal briefing bagaimana itu perkuliahan di Malaysia, jurusan yang cocok untuk mayoritas murid-murid yang ada di sekolah tersebut, dan juga memperkenalkan atau marketing ya tentang EduFair yang bakal teman-teman murid sekolah tersebut ikuti ke depannya. Seperti itu, roadshow. Nah, itu all online ya, semuanya online. Nah, yang kedua itu adalah talk show. Talk show itu apa? Talk show itu akan dibagi menjadi 2, ada yang offline, ada yang online. Untuk yang online sendiri itu bakal ada EMGS Talk dan juga Campus Talk. EMGS itu apa? EMGS itu adalah Education Malaysia Global Services. Nah, itu adalah badan atau lembaga yang mengurusi perkuliahan di Malaysia. Jadi teman-teman yang kuliah di Malaysia, visanya itu bakal diurusi oleh EMGS. Seperti itu. Itu nanti kita bakal ngobrol sama CEO dari EMGS tersebut dan juga pekerja-pekerja yang lainnya. Pasti orang-orang hebat ya? Ya, pastinya. Dan juga kita ada Campus Talk yang online. Yang online lagi ada Campus Talk. Jadi kita bakal ngobrol sama perwakilan-perwakilan kampus dari pihak admission atau pihak lainnya yang mana sudah ahli lah di bidang tersebut, yang sudah tahu bagaimana kampus tersebut. Nanti ada perwakilan dari UM dan lain sebagainya gitu. Kalau yang offline itu terdiri dari 2 juga, yaitu ada Edu Talk dan juga Career Talk. Nah, itu bakal kita undang narasumber yang luar biasa sehingga nanti menjadi daya tarik sendiri teman-teman untuk datang ke acara tersebut di offline ya. Yang ketiga yaitu Edu Expo. Apa itu Edu Expo? Edu Expo ini all offline. Bakal offline, ini bakal diadain rencananya sih di daerah Jabodetabek seperti itu. Nah, nanti acaranya itu kita bakal mengadakan stand-stand atau expo kampus-kampus di Malaysia. Jadi teman-teman yang datang ke sana bisa berinteraksi langsung dengan mahasiswa-mahasiswa perwakilan dari kampus tersebut, menanyakan tentang perkuliahan, gimana sih kak, kayak gini. Nanti teman-teman bisa bertatap muka. Dan pastinya itu bakal sesuai dengan protokol. Selain kampus-kampus stand-stand, apalagi nanti bakal ada live performance yang pastinya bakal seru banget. Itu live performance kita belum tahu juga ya, bisa dari anak-anak PPI Malaysia atau juga bisa dari kita ngundang siapa gitu, misalkan penyanyi-penyanyi atau stand up komedian kita bawa ke sana lah gitu. Itu untuk EduFair. Mantengin infonya tuh gimana aja? Oke, untuk mantengin infonya di sini saya sudah menyiapkan untuk akun Instagram. Oke, di sini ada akun Instagram EduFair, official EduFair coming soon Agustus 2021. Di sini ada ini yang tahun kemarin ya. Yang tahun kemarin itu ada sudah terlihat partisipan dari kampus-kampusnya, terus pembicara-pembicara, udah gitu panitia-panitia dan rundown dan lain sebagainya. Nah, untuk yang tahun ini kami baru membuka open recruitment untuk kepanitiaan, tapi ini khusus untuk pelajar Indonesia yang sedang berkuliah di Malaysia seperti itu. Ataupun teman-teman juga bisa bisa visit di YouTube atau Instagram PPI IAIUM. Teman-teman kalau misalkan pengen tahu kegiatan apa sih yang ada di PPI IAIUM, teman-teman bisa kunjungin Instagramnya ataupun YouTube-nya di PPI IAIUM. Ataupun tadi pengen lihat bagaimana sih acara-acara kampus yang GUF atau Indonesian Day itu, teman-teman bisa cek banget di situ di PPI IAIUM. Ada juga akun Instagram PPI Malaysia atau YouTube PPI Malaysia, itu yang seluruhnya teman-teman juga bisa cek sana. Bakal seru, bakal banyak ilmunya di sana, teman-teman bisa follow atau subscribe. Thank you. Tapi kalau misalkan mau banyak nanya nih di EduFair itu, boleh nggak? Boleh banget teman-teman. Kalau misalkan pengen nanya-nanya bagaimana itu EduFair, nanti teman-teman bisa DM aja langsung ke Instagram ya? EduFair. Nanti kami sebagai admin bakal jawab. Insya Allah ya. Satu persatu, sabar ya. Kalau misalkan untuk nanya-nanya sendiri tentang kampus IAIUM Keraja, dibalas gak nih nanti? Boleh banget, ini Instagramnya.
Okay. Udah ada ya, udah ada. Jadi teman-teman nggak usah ragu, nggak usah sungkan. Nanti kita bisa follow-followan Instagram. Nanti teman-teman bisa ngechat saya lewat direct message. Nanti kita berinteraksi atau diskusi tipis-tipis lah. Kita berbagi pengalaman, atau teman-teman yang sudah berkuliah di Indonesia pengen meneruskan postgraduate atau S2, S3, PhD-nya di Malaysia, bisa banget nanya-nanya ke saya. Nanti walaupun saya tidak bisa menjawab, nanti saya akan refer atau saya akan tanyakan ke teman yang lebih ahli gitu. Nanti saya akan sampaikan ke teman-teman semua seperti itu. Jadi menjembatani ya. Ya, akan menjembatani antara teman-teman dan PPI Malaysia. Oh ya teman-teman, satu lagi saya ingin mempromosikan buku, yaitu ada Jelajah Hijrah Milenial Masa Kini yang ditulis oleh teman-teman Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia PPIM tahun 2020 kemarin. Teman-teman kalau yang tertarik ingin tahu cerita-cerita kami tentang perkuliahan di Malaysia dan lain sebagainya, teman-teman bisa pesan. Teman-teman bisa pesan ke saya dulu, nanti saya akan sampaikan ke orang yang megang buku ini gitu. Harganya insya Allah kurang dari 70.000, nanti itu di luar ongkir sebetulnya. Ini menarik banget. Ini masih baru, saya juga belum baca. Tertarik banget buat baca. Insya Allah udah ini saya akan baca. Pokoknya banyak ilmu-ilmu menarik ya di dalamnya. Banyak banget. Nah terakhir nih Ja, buat teman-teman kita nih yang lagi nonton, misalkan pingin banget kuliah di Malaysia nih, udah diniatin, pingin ke IAIUM aja dulu atau kuliah yang lain gitu ya ke Malaysia, apa pesan-pesan buat teman-teman nih Ja? Oke. First of all, pesan dari saya yaitu perbaharui niat atau tajdid niat dulu ya. Kita ini sebelum berangkat ke negara orang, kita harus perbaikin niat kita dulu. Niat kita ke sana pengen pengen kuliah, cari ilmu. Ketika kita pengen main, kita pengen seneng-seneng, kita pengen have fun, itu boleh, hak teman-teman banget. Tapi diutamakan atau diprioritaskan belajar dulu gitu. Nanti teman-teman bakal dikenalkan oleh banyak banget organisasi, perkumpulan, komunitas. Itu penting, sangat penting teman-teman bisa ikut, tapi harus bisa membedakan, harus bisa membagi waktu antara waktu untuk kuliah, waktu untuk organisasi, untuk have fun, untuk main dan lain sebagainya. Itu pertama ya, niat dan pembagian waktu. Yang ketiga, ketika kita datang ke negara orang, kita membawa background Indonesia, kita harus menjaga image, kita harus menjaga akhlak, kita harus menjaga behavior atau attitude kita, sehingga kita direspek oleh orang-orang sana dan juga orang-orang internasional lainnya seperti itu. Menjaga dan juga, nama baik lah. Betul, kita juga harus membanggakan, kita harus mengasih karya, kita harus kita harus berusaha untuk memasarkan this is Indonesia gitu. Udah gitu selanjutnya, ketika kita keluar negeri jangan lupa sama Indonesia juga. Ketika kita pergi ke luar negeri jangan sampai kita lupa yang namanya kampung halaman Indonesia. Toh kita bakal kembali lagi gitu. Ketika kita pergi ke Malaysia, saya sendiri bakal balik lagi ke Bandung, yang mana menjadi lapang perjuangan saya gitu, ladang perjuangan saya. Jadi kita tidak boleh lupa. Itu aja 3. Niat. Pembagian waktu, terus jaga akhlak ketika kita di luar negeri. Yang ketiga, jangan lupa sama negara kita. Dan juga mungkin yang terakhir ya ibadah lah, itu ibadah harus ya. Jelas, ibadah harus itu. Kita yang berusaha, Allah yang menentukan. Betul, mantap kali. Udah jadi baik saya ini. Hijrah. Okay. Ya pokoknya udah dengar kan semuanya itu, apa aja yang harus kalian siapin dari semua tadi perkataan pertama kali Reza ucapkan sampai sekarang ya. Pokoknya yang udah nonton video ini jangan lupa pencet like, komen, share ke teman-teman kalian semua yang pingin ikut bareng-bareng ke Malaysia atau yang ingin tertarik kuliah di luar negeri. Share yang banyak, ke grup keluarga, pokoknya di share semuanya. Share aja, jangan lupa. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Nanti di sana banyak ilmu, ketika teman-teman share itu bakal jadi amal jariah ya buat teman-teman. Oh iya, satu lagi, karena ini saya punya banyak ya. Saya kasihin aja lah ke Farhan lah sebagai kenang-kenangan atas pembicaraan talk kita pada malam hari ini ya. Terima kasih banget Reza nih. Jangan lupa untuk bakal Farhan juga ke depannya. Asik. Buat hijrah bro. Oke, dan yang terakhir banget. Jangan lupa ya, salam mamprak. Thank you semuanya. Assalamualaikum.